Bertemu kembali di Falas Talk bersama dengan saya, Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita membahas satu sesi yang belum banyak dikenal orang mengenai Yankomas. Apa itu Yankomas? Bersama dengan kita sudah hadir narasumber yang mendalami tentang Yankomas tentunya pada waktu saat ini sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Utara maupun di masa-masa sebelumnya pada waktu menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Pak Ronald Lumbun, apa kabar Pak Ronald? Baik Pak Falas. Baik ya. Sehat Pak Falas. Sehat selalu Pak Ronald. Terima kasih selalu hadir nih di Falas Talk. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Siap Bapak. Bapak sudah banyak yang kenal Bapak nih karena sudah beberapa kali hadir di Falas Talk. Aduh, terima kasih Pak Fajar. Tapi ada juga yang ingin kenal lebih jauh Pak. Oleh karena itu silakan Bapak memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Baik. Ya, terima kasih Pak Fajar dan terutama para pemirsa Falas Talk. Ya, perkenalkan, nama saya Ronald Lumbun, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Ini untuk yang sekian kalinya Pak, kami diundang oleh Pak Fajar untuk memberikan sharing diskusi mengenai hal-hal yang terkait isu-isu hukum dan kebetulan hari ini mengenai hak asasi manusia yang memang merupakan, kalau meminjam istilah Pak Mualimin, mantan Dirjen HAM kita, adalah separuh nafas dari Kementerian Hukum dan HAM adalah ya hak asasi manusianya. Betul, Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Memang luar biasa Kementerian Hukum dan HAM ini. Ya. Terkait HAM ini banyak sesi-sesi yang perlu kita dalami. Hari ini kita mendalami khusus terkait Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat ya Pak ya. Ya. Nah ini suatu hal yang mungkin baru nih Pak bagi internal kita ya, atau apalagi eksternal. Sebenarnya Yankomas ini hadir apa tujuannya Pak? Iya, Pak Fajar tadi kalau mengatakan misalnya Yankomas itu adalah baru, ya relatif Pak ya. Kalau sebetulnya sejak tahun 2016 sudah ada, yaitu melalui Permenkumham nomor 32 tahun 2016. Nah, masalah sekarang sudah tahun 2022, sudah sementara 2023 nih Pak. Apa namanya? Apakah masih baru atau enggak, sangat relatif. Mungkin karena kurang sosialisasi kali Pak ya. Jadi maksudnya itu baru, bukan tanggal lahirnya Pak, tapi baru terdengar di telinga itu. Dan terkesannya pos komunikasi layanan masyarakat jangan-jangan ini kaitannya sama kementerian lain. Bukan mengenai HAM, ya kan, bukan mengenai HAM. Tapi tentang komunikasi. Iya, komunikasi. Jangan-jangan begitu juga. Bisa juga Pak, itulah Pak, dikaji apakah ya di mana yang ininya harus diperbaiki. Iya Pak, tapi kembali lagi kepada topik mengenai komunikasi masyarakat, itu intinya adalah pemberian layanan Pak. Pemberian layanan kepada masyarakat mengenai dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ringan Pak ya. Kalau yang berat tentunya tugasnya Komnas HAM itu kan, mengenai pelanggaran HAM berat, dan kemudian ada undang-undang sendiri, Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tapi ini adalah mengenai pengadilan isu-isu pelanggaran HAM yang sifatnya di luar HAM berat. Itu. Pengaduan sifatnya ringan. Ini contoh yang ringan ini seperti apa Pak? Yang pernah mungkin didalami oleh Bapak? Mungkin yang beberapa saat yang lalu pernah kita cukup ramai juga dibicarakan di media online, yaitu mengenai di salah satu daerah di daerah Jakarta yang ada karena konflik di antara tetangga, masih satu rukun warga itu didirikan tembok sehingga menghalangi akses masuknya nggak bisa. Nah itu hal-hal yang demikian dilaporkan ke Yankomas. Itu merupakan ranah daripada pos pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas yang dimaksud dengan Permenkumham 32 tadi Pak. Itu. Kenapa pilihannya ke Yankomas Pak? Kenapa nggak misalkan lapor ke polisi? RT lah. Ketua RT ini akses saya ditutup nih gitu kan? Iya. Atau ya kepolisian gitu kan? Atau ada Babinsa di sana misalnya? Ketika itu
seingat kami memang kalau mediasi di tingkat RT sudah dilakukan dan selesai memang dengan damai di antara mereka. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, walaupun sempat juga ada ditangani oleh polisi ketika itu. Dan ketika tim dari Yankomas di Kanwil DKI Jakarta ketika itu turun dan bernegosiasi dengan mereka, fasilitator, dan kemudian bisa selesai. Bisa selesai dengan damai di antara mereka, terjadi kesepakatan dan akhirnya dirubuhkan. Berarti ini opsi masyarakat saja ya untuk mengadu kemana ya? Iya, opsi bisa ke Yankomas, bisa ke polisi, ataupun bisa juga nggak mengadu kemana-mana. Iya, jadi intinya kan kita memberikan pelayanan yang seluas-luasnya, Pak. Konsepnya adalah pemerintah hadir tadi. Pemerintah hadir dalam segala hal, dalam melayani masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian adapun kemana masyarakat mau melaporkan tentunya tergantung kepada mereka. Berarti terkait pelanggaran hak asasi manusia ini menarik sebenarnya. Nah, di era yang serba digital sekarang ini, pengaduan itu apakah tetap langsung bersurat atau seperti apa, Pak? Iya. Oh iya, Pak Wajar, sebelum saya sampai kepada perlu saya lengkapi sedikit bahwa perlu saya tekankan bahwa pos yang penanganan oleh tim Yankomas ini, Pak, tidak bisa lagi dilanjutkan apabila sudah bersentuhan dengan APH. Oh, gitu. Jadi kalau sudah bersentuhan dengan APH, lupa saya sampaikan itu supaya masyarakat dalam hal ini pemirsa Falastop itu jelas bahwa Yankomas bisa bergerak ketika belum bersentuhan dengan APH. Ketika sudah bersentuhan dengan APH atau aparat penegak hukum apapun, Yankomas berhenti di situ, Pak. Nggak bisa maju lagi. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya salah satu pihak sudah melapor kepada penegak hukum, maka Yankomas tidak bisa masuk. Iya. Kami kembali kepada kasus kemarin itu memang sudah melapor tapi belum dalam bentuk formal. Dalam bentuk formal seperti memang sudah ada kepolisian di situ dan tapi bisa selesai dengan mediasi. Belum ada laporan pendahuluan gitu ya. Oke. Yankomas. Dan kami menempatkan pos-pos Yankomas itu di masing-masing UPT, Pak. UPT atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik keimigrasian maupun pemasyarakatan, karena jujur bicara bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini tidak memiliki UPT-UPT seperti layaknya imigrasi maupun pemasyarakatan. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu memiliki UPT itu hanya 5 di Republik ini, Pak, yaitu Balai Harta Peninggalan. Kita tahu yang di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM hanya 5 kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang memiliki unit pelaksana teknis. Yang pertama adalah Medan, Sumatera Utara, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Makassar. Hanya 5. Tapi BHP di bawah kewenangan? Di bawah secara administratif, di bawah kepala kantor wilayah, seperti layak UPT-UPT lainnya. Namun secara teknis, substantif, bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal AHU melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dan mereka bisa sebenarnya ada pos Yankomas di sana. Siap, betul. Nah, ini menarik sebenarnya, Pak, menempatkan Yankomas di UPT. Di UPT, kalau di UPT itu siapa yang menjadi front office-nya, petugasnya? Ada secara checklist ya dalam Kemenkumham bahwa apa yang seharusnya dimiliki oleh sebuah UPT, misalnya katakanlah satu banner Yankomas yang mudah dijangkau dari penglihatan masyarakat, dan kemudian perangkat yang dimiliki oleh masyarakat yang dimiliki oleh UPT, paling tidak ada sebuah laptop ya, dan meja dan kursi yang bisa si penyampai komunikasi menyampaikan apa yang ingin dikomunikasikan kepada petugas Yankomas. Dan yang berikutnya adalah di setiap UPT itu ada paling tidak 1 orang operator yang memang sudah dididik oleh
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melalui kantor-kantor wilayahnya mengenai pendidikan Yankomas, termasuk aplikasi Simas HAM, ya, aplikasi Simas HAM yang memang ada yang memang dipersiapkan untuk pengaduan masyarakat. Gitu, Pak. Iya, iya. Ya memang tujuannya baik, Ya, Pak. itu. Tujuannya mulia sekali nih. Sangat mulia. Nah, tapi ini pernah dalam satu daerah nih Pak, di suatu daerah masyarakat nih baca pos pelayanan komunikasi masyarakat. Oh, ini bukan terkait saya nih. Iya, itu dan nggak ada kaitan sama jangan mengenai komunikasi kan, Nah, gitu kan. jadi pertanyaannya begini Pak, seberapa banyak ini perbandingan orang yang melapor terkait pelanggaran HAM ringan di kantor wilayah dengan di UPT? Sangat jauh Pak, jauh lebih banyak yang ada di kantor wilayah. Bahkan di kantor wilayah pun kerap kali kami mendapatkan disposisi dari unit utama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi Direktorat Yankomas. Direktorat Yankomas memang ada satu direktorat yang menangani Yankomas ya. Ya, kadang-kadang walaupun kami sering juga dihimbau, diperintahkan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur, misalnya para pimpinan untuk tetap memantau dari media-media sosial. Jadi kami bisa bersifat aktif sebetulnya Pak. Kalau kami membaca, sebetulnya ada dugaan pelanggaran HAM di wilayah kami, kami itu seharusnya wajib mendatangi, turun tim Yankomas. Demikian pula juga kalau ada laporan-laporan dari masyarakat, tanpa mengurangi laporan-laporan dari masyarakat itu tadi. Itulah yang namanya ada yang kasus yang dikomunikasikan dan kasus yang tidak dikomunikasikan. Baik, kita sekarang masuk kepada substansinya nih Pak. Baik. Pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi tujuan kehadiran dari Direktorat Jenderal HAM atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal HAM lah di kantor wilayah itu datang bertemu dengan masyarakat yang bersengketa itu Pak ya. Apa yang diharapkan setelah kedatangan itu? Tim tentunya. Kalau itu laporan dari UPT akan melaporkan kepada kantor wilayah, dan di kantor wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu membentuk tim Yankomas dan yang memiliki SOP-nya sendiri yang menjadi outputnya adalah rekomendasi kepada para pengadu, ya, rekomendasinya apa, dan tim itu akan turun Pak. Tim itu akan turun. Di lapangan tuh ngapain mereka Pak? Iya, mengklarifikasi Pak, mendengarkan apa keluhannya, apakah betul ada aspek pelanggaran HAM yang memang sebagaimana diduga dilaporkan oleh si penyampai komunikasi, ya. Kemudian dari situ terbuatlah rekomendasi yang dibuat oleh tim Yankomas tadi Pak, dari kami. Sifatnya memediasi atau bagaimana? Merekomendasi atau memediasi Pak? Memediasi. Kalau bisa dimediasikan, dan kemudian kalau memang tidak bisa direkomendasikan. Salah satunya misalnya karena sudah berkaitan dengan aparat hukum tadi, ya, aparat hukum tadi, sehingga bukan lagi merupakan Yankomas, ranah dari Yankomas. Itu misalnya kalau kerap yang saya dapatkan arahan surat dari Dirjen HAM. Ya. Itu selain tadi misalkan sengketa antara dua keluarga, apa lagi sih Pak yang sederhana-sederhana supaya masyarakat bisa memahami bahwa ada pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM yang ringan ini yang bisa mereka adukan ke Yankomas? Iya, seperti tadi pemagaran tembok, ya, lalu kemudian apa yang terbaru itu kemarin yang bukan soal anak dibawa lari oleh jadi begini, keluarganya yang lain gitu, oleh ayahnya sendiri, yang laporkan maknya. Iya, betul Pak. Ya, karena ada satu kasus, ya, mereka sudah bercerai, kemudian ada putusan pengadilan, hak asuhnya diberikan kepada ibunya, dan ketika ibunya pergi bekerja, dibawalah
si anak ini, dan entah sampai saat ini belum bertemu gitu. Kemudian dia tidak bisa dilarang karena yang membawa ayahnya. Jadi orang di rumah ibunya ketika ibunya bekerja itu juga tidak bisa melarang karena yang bawa itu dipikirnya orang ayahnya, terlepas dari mereka sudah bercerai kan gitu. Gitu Pak, kira-kira itu hal-hal juga yang ya, ringan tapi cukup pelik untuk yang terjadi di masyarakat. Oke Pak, selama Bapak menjadi kepala kantor ataupun dulu pernah jadi kepala divisi Pak, itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kantor wilayah rata-rata per tahun berapa ya Pak ya? Tidak terlalu banyak sih Pak, tapi jumlahnya saya kurang nggak ingat jelas, tapi setiap tahun kami laporkan Pak kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Berapa yang datang, berapa yang diselesaikan? Betul. Termasuk kita monef, kami melakukan monitoring evaluasi ke masing-masing UPT Pak, mengenai apakah memang ada Yankomas, dan juga sosialisasi. Terus tidak bosan-bosan memberi pemahaman mengenai pentingnya Yankomas dan apa maksud dan tujuan dari pendirian Yankomas di UPT itu sendiri kepada masing-masing personil di UPT, termasuk yang terbatas pada seorang KUPT-nya. Ya. Jadi pelanggaran HAM ringan ya? Pelanggaran HAM ringan. Jangan pakai ringan lah, yang tidak berat gitu. Pelanggaran HAM nggak ada yang ringan gitu ya. Pelanggaran HAM yang tidak berat. Yang tidak berat. Laporkan ke Yankomas. Iya, kalau pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM Pak, kan gitu. Dan kan saya rasa pelanggaran HAM berat kan sudah diatur juga secara limitatif, apa yang namanya pelanggaran HAM berat, genosida, crime against humanity dan seterusnya, Undang-Undang 26 2000. Kalau misalnya melarang orang berserikat berkumpul, itu berat atau tidak berat itu? Biasa itu Pak. Nah, misalnya orang dilarang untuk berkumpul. Itu bisa dilaporkan? Bukan bisa Pak, bisa. Karena ini bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat kan jelas bahwa di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 sekali lagi katakan bahwa ada 3 atau 4 yang dikategorikan. Itu tadi kejahatan genosida, crime against humanity, kejahatan perang gitu ya. Itu kan yang kategori. Artinya sebenarnya keberadaan Yankomas ini diperlukan oleh masyarakat. Sangat diperlukan. Tetapi masyarakat mungkin belum tahu lembaga ini. Meskipun tadi Bapak sampaikan ini sudah ada Permenkumhamnya sudah sejak tahun 2016. Sudah diperbarui lagi. Jadi masyarakat sebenarnya belum mengetahui keberadaan Yankomas. Ini tahapan sosialisasinya yang mungkin perlu digencarkan. Bagaimana nih Pak? Waktu Bapak sudah pernah di kantor wilayah DKI juga ya, di pusat kekuasaan tuh Pak. Apakah sosialisasinya gencar dibanding sekarang Bapak di Sulawesi Utara? Gencar nggak nih sosialisasinya? Terus akan kami tingkatkan Pak, karena kami juga relatif baru Pak sebagai kepala kantor wilayah di Sulut, dan tapi terus itu akan menjadikan bagian dari prioritas kami Pak, mengenai eksistensi dan pentingnya atau optimalisasi dari keberadaan Yankomas terhadap di masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Perlu mungkin digencarkan sosialisasinya ya, dan dibuat menarik Pak layanan komunikasi ini. Persis Pak, itu jadi jangan seperti nggak seram begitu Pak ya, pelanggaran HAM kan begitu kan. Dibuat semenarik mungkin, betul Pak, persis itu Pak, dan itu juga memang yang akan kami rencanakan untuk dilakukan. Oke. Baik Pak, apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat supaya bisa melaporkan permasalahan HAM ya, itu ada wadah terkait Yankomas supaya mereka bisa tahu tentunya ya. Ya, tentunya kepada masyarakat khususnya para pemirsa Falastalk mengenai keberadaan Yankomas itu bisa kita lihat di dalam setiap situs Kanwil, dan jangan ragu-ragu untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang Bapak Ibu alami sekecil apapun itu, karena
perlindungan hak asasi manusia dari setiap warga negara itu adalah dijamin oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Dalam hal ini pasal 28 dan seterusnya itu menjamin mengenai secara khusus mengatur mengenai keberadaan hak asasi manusia setiap warga negara. Itu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Ya. Pemirsa sahabat Falastalk, Yan Kommas hadir adalah wujud dari hadirnya negara. Memang mungkin kita jarang mendengar apa itu Yan Kommas, tapi siapapun yang mengalami dan merasa mengalami ya penganiayaan atau hak ajasinya dilanggar atau diusik oleh orang lain, datangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah, atau boleh juga datang ke satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di daerah, yaitu Lapas, Rutan, Bapas, Rubasan, Kanim, Rudenim, di mana saja. Karena ada pos-pos Yan Kommas, pelayanan komunikasi masyarakat, yang merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal HAM di daerah. Laporkan di sana, petugas kami tentu akan menerima dengan baik dan akan meneruskan kepada kantor wilayah untuk bisa ditindaklanjuti penanganan terkait masalah Ibu Bapak. Begitu ya, Pak Ronald? Yes. Pak Ronald, terima kasih untuk kesempatan Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa sahabat Falastalk terkait Yan Kommas dan perannya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk terus mendapatkan kesempatan pertama terkait Falastalk. Sampai jumpa di episode Falastalk sesi berikutnya.